nanti jika ada apa-apa dengan channel ini, misalnya dibajak atau dinonaktifkan seperti channel NR yang dulu, ya semoga saja tidak. Maka langkah yang harus kalian lakukan adalah pindah saja ke channel NR yang lainnya, yaitu channel NR kita dan NR OK yang baru. Insya Allah semua video kisah-kisah dan ngaji akan saya pindah ke situ. Maka sekaranglah saatnya kalian mensubscribe 3 channel NR sekaligus. Berikut pencet logo loncengnya. Semoga Allah mengasihi kalian dan membalas kalian. Amin. Allahumma amin. Hari keberapa itu? Teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini malam ke-9. Fadilah daripada tarawih ke-9 seperti yang didawuhkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah faka'annama abadallah ta'ala, ibadatan nabi ono sing ibadatal anbiya'i alaihi salatu wassalam atau alaihimus salatu wassalam, tergantung jamak mufradih. Malam ini kita tarawih malam ke-9, seakan-akan, tanda kutip, seakan-akan, enggak bisa menyamai, tapi seakan-akan kalian beribadah kepada Allah seperti ibadahnya para nabi. Kalau di sini ibadatan nabi seperti ibadahnya nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadatul anbiya seperti ibadahnya para nabi. Itu. Jadi ibadah nabi atau ibadah para nabi tidak akan pernah tertolak, dan ini adalah fadilah kita malam ini. Paham? Jadi semuanya insya Allah apa kemauan atau permintaan kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tetap seperti hari kemarin, lesu, kewarken, ya lah. Ada hal menarik tadi malam, bukan tadi malam, tadi sore. Yai wonten Kang Busro. Iya, apa Bus? Genset niku apa jenenge? Nombasaken sepul. Oh iya, Beijing cek Yusril mawon bos iya. Aku tapi ngomong, duwike ono mo. Males aku ya toh. Ya toh? Pak Loman lho isan ya. Wis terkenal Loman. Enggak ada masalah sebenarnya. Enggak ada masalah.
biarkan santri sing loman cik loman, ya ta? Nek duwe utang, ngene kok repot. Terus gak ngurus, bapak teko malaikat, bapak teko sapa gak ngurus, yang penting usaha santri koyok santrine Syekhona Khalil biyen nang Syekhona Khalil. Paham? Itu yang harus dilakukan. Terus aku iki ambil apa saiki? Apa masalah genset mang? Kalah, itu urusan kamu. Kalau keberatan saya akan beli. Gak angel ya. Piro sih? 5, 6 itu tuku. Ngatas sih 5 juta, 7 juta. Iya. Hah? Apa mana gak sampai tambah tuku sak tukune tak tuku. Iya apa enggak? Kalimat mboten sampai maksud dicek tuku ya ini. Akal-akal ya. Akal-akal ya. Oke. Saya akan berkisah seperti ini. Saya akan berkisah tokoh panutan kalian, santri Syekhona Khalil, pendiri Nahdlatul Ulama, dan wakilnya yaitu Kiai Fakih Mas Kumambang. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Fakih Mas Kumambang. Makanya saya bahagia, saya bangga menjadi orang NU karena tokoh-tokoh kita bisa dipanut. Ketika menghadapi masalah sama sekali nggak ada nafsu, sama sekali nggak ada pencerohan, nggak ada pertengkaran, itu nggak ada. Bang, piye, dodok? Yo, jadi mboten berarti yo. Dulu itu Kiai Hasyim Asy'ari gak pedot. Nah, tadi itu ada gini yang komen, penasaran dengan yang namanya Cak Busro. Coba ini Cak Busro. Itu Cak Busro. Nah, udah gini nih. Nah, dan ada yang tanya lagi tentang Tak Tamim, baik Tamim. Nah, ini Cak Tamim. Terus ono lagi Bu Umi janjang begini. Ya itu gayeng kalau sama santri. Biarkan memang Cak Mukhlis iyeng kok. Nah, ini saudara Mukhlis ini ya. YouTuber yang mengatakan Mukhlis putih berarti segera periksakan matanya. Ya enggak? Periksakan saja matanya. Nah ini kita Tamim, ini Cak Busro. Apapun bentuk-bentuk daripada santri-santri sini, NR, doakan para netizen tadi ini. YouTuber, netizen, doakan semoga santri-santri saya ini menjadi barokah manfaat. Laksana seperti santri-santrinya Syekhona Khalil dulu. Perlu diingat, setiap zaman nggak akan semakin enak, semakin parah nanti, semakin bertumpuk-tumpuk penderitaan. Hanya satu yang bisa menolong kalian, barokah dan manfaat. Itu saja. Itu saja. Itu sudah saya rasakan sejak awal sampai sekarang ini. Paham? Yang mana tidak mempan jika diukur dengan akal. Baik secara ekonomi, secara apapun gak mempan. Tapi karena barokah manfaat, alhamdulillah Gusti Allah ngasih keringanan dan kemudahan semuanya. Gitu ya. Itu tadi. Sampai mana saya tadi? Hah? Bukan, ayo dodok ngono, salah. Kiai sapa? Kiai Fakih Kumambang. Kiai Fakih Mas Kumambang. Iya betul. Padahal bener. Mekoro lah ngono. Ya iki Syekhona Khalil dulu ya gitu. Santri gak salah tapi bisa salah. Paham ya? Ya itu. Kalau apa? Kalaupun kamu itu gak seperti Syekhona Khalil, kalaupun kamu itu gak punya pondok, kamu gak sekaya orang-orang yang dicerita-cerita itu, tapi ingat, kamu nanti punya anak, kamu nanti punya cucu, yang mana anak dan cucu kamu siapa tahu akan dapat barokah. Amin. Ya apa enggak?
Ngono lho, nek cara wong iku wis gak apa-apa lah, masih gak aku sing penting anakku. Lah gagal lho ya. Ngono. Dah. Begini, baleni maneh. Enggak ngulangi. Dulu ketika Kiai Hasyim Asy'ari itu masih muda, mondoknya di Syekhona Khalil. Ya, mondoknya di Syekhona Khalil. Tapi enak kalau kalian dibandingkan kalian. Pagi bisa ngaji, maghrib bisa ngaji, sore bisa ngaji, ya habis isya bisa ngaji, kan gitu kan? Enak nggak itu? Enak. Saya karena sampai itu, iya Mas Ari nggak merasakan seperti itu, nggak menikmati seperti itu, dikongkoni, seakan-akan Syekhona Khalil itu apa ya? Biar Hasyim itu nggak ngaji, seakan-akan gitu loh. Hasyim dalam mau kemana? Siap-siap ngaji Kiai. Loh, iku disaponi. Loh, iku bunyai direwangi. Loh, iku ono ae. Makanya di dalam sejarah Kiai Hasyim Asy'ari itu sepanjang hidupnya selama di Syekhona Khalil kebanyakan ngeramut jaran, ngeramut sapi, ngeramut hewan-hewani Syekhona Khalil. Jadi jangan heran santri-santri bersih-bersih semua, tapi Hasyim Asy'ari yang muda, yang kecil itu jebretae. Ngerti jebretae? Kena apa? Kena teletongnya hewan. Yang kemarin saya ceritakan akhirnya dijodohkan ya, itu kan dalam kondisi banyak tai, tapi akhirnya kenapa? Akhirnya gimana? Jadi Kiai besar, gitu toh? Nah, masih baru saja mondok di Syekhona Khalil, Sim dalam Kiai, menek Sim, senengannya gitu. Jadi, nak busrau nih apa ya? Aku tahu tamim, iya gelem tapi liyane ngono gak ono. Liyane gak iso. Ngono, arek saiki ngono. Ya enggak, enggak saking aku iki mek guyon. Tapi insyaallah nek santriku gak ngono. Muga-muga ditoto atine kabeh ya. Kamu tak ceritain gini itu, kamu itu enak di sini itu. Paham? Enak salah, enak pol. Iso guyon sampai kiai ini. Ya. Dikasih leluasa lah kamu itu, ngono. Bayangkan kalau saya Sim manjat Sim, nganggur gitu. Manjat apa? Manjat pohon bambu yang ada di depan pondok Demangan itu. Napa ya? Iya kalau Sim, Kiai, iya Sim itu nggak tanya. Kalau kamu pasti tanya. Katakanlah, Mim, saya munggah Mim. Pasti tanya kebanyakan, Kiai mendhet nopo? Ya kan? Wonten nopo? Kan gitu. Ya Hasyim enggak. Ya Hasyim enggak. Kiai mene. Dapat pertengahan berhenti Kiai Khalil. Terusin. Terus sampai dari ujung, sampai melur. Yang namanya pohon bambu itu melur. Kalau sudah mentok sudah di pucuk atau di ujung, Kiai sampun, ayo anjlok. Jadi anjlok. Ya Hasyim, loh anjlok. Ya langsung anjlok. Beberapa kali kayak gitu. Jangan tanya sakit, ya kan? Dari situlah awal-awal Syekhona Khalil itu mantap dengan Hasyim Asy'ari. Dari situ, ya enggak? Santri ini luar biasa. La yanbaghi li talibil ilmi ayyata sa'ala li syaikhihi limadha ta'muru bikadha ya syaikhi. Itu tidak patut buat murid itu, kenapa jenengan nyuruh itu yai? Enggak. Santri yang baik itu saumpamane mukhlis, labbaika ya syaikhi, nggih guru, nggih nalpok, nggih nyemplung sumur, nggih. Ya itu, kamu nggak tahu rahasianya sih.
Memang saya nggak tahu rahasianya, setiap guru nggak tahu rahasianya, karena guru sekarang beda dengan dulu. Tapi Allah yang memantau nanti. Atas dasar kemantapanmu, kenurutanmu, Allah nanti akan mengoreksi sendiri kehidupanmu ke depan. Paham ya? Nah, ya kayak begitu itu. Suatu ketika Kiai Khalil termenung, sumpek susah. No santri umume plas ngado. Yai muco-uco ae. Ya. Ngono ta? Enggak ulang takon ngono ta. Iku sapa ngene iku? Lari sebelah. Oh, lari sebelah. Yai muco-uco kudu ngamuk ae yai. Iku no santri padha sing idan dhewe. Enggak dengan Kiai Hasim. Syekhona Khalil itu wajahnya mau marah, sedih mau marah. Langsung ke bawah Syekhona Khalil mendekat. Apa Sim? Kenapa Sim? Maaf Kiai, boleh saya tanya? Iku pantasnya murid nang guru, gak langsung apa Yai? Gak, pamit dulu. Boleh saya tanya? Ya apa Sim? Saya lihat panjenengan kelihatannya sedih. Kalau boleh, tidak keberatan, ada apa ya? Barangkali saya bisa menolong. Isa akan nolong. Insya Allah Kiai. Iya Sim, cincin istriku nelbok ceblok alias jatuh. Dipikir paling nang pawon sentolopis kena itu. Kiai, kamu mau mencarikan? Kiai, saya carikan. Bisa nemukan? Insya Allah bisa. Kemana Kiai jatuhnya? Noding, sapi teng. Ngerti sapi teng? Apa itu? Isinya apa? Semongko, ngawur kon. Ngawur. Sapi teng isi semongko sejak kapan? Busro untung gak ono rosid. Busro. Sapi teng iku isi apa? Telek. Lha pancen iya. Telek iku ae doro ya. Nek wae busro iku tai. Ngono ta? Ya isi itu. Ya Hasim, langsung kaget. Piye Sim? Nggih Yai. Kak kandeng gak urus. Yang penting ini adalah membuat resahnya Kiai. Paham? Ya wis. Apa yang dilakukan Yasin? Langsung cari timbo, langsung cari apalah. Dikosongkan yang namanya sapi teng itu. Dibuang tainya tadi, dibuang ke tempat mana lah. Dari sapi teng ke tempat pembuangan itu jauh. Itu sampai coba tai di sana digerogoh satu-satu gini. Barangkali ada cincin bunyainya. Iya, nggak nemu. Akhirnya dibuang ke sana. Coba bau apa? Yang penting gak ada katokmu lah. Iya toh? Jelas pusing kan? Jelas pusing. Ngono iku sampai habis, sampai terkuras habis yang namanya sapi teng itu. Iya. Nah, pas sudah habis baru Allah memberi petunjuk di situ tempatnya. Akhirnya menemukan, dicium langsung namanya cincin itu. Alhamdulillah. Langsung beliau Yai Hasim tadi langsung mandi, cari air yang bersih, langsung mandi karena mau menemui Syekhona Khalil. Ketika Syekhona Khalil tadi itu lagi santai di belakang rumah, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sim, sudah Kiai. Ketemu Kiai. Apa ini? Langsung Syekhona Khalil menitiskan air mata. Sim, kamu hari ini dapat ridhoku. Kon tak ridhani Sim. Sak paran-paran, sak laku-lakumu,
apa yang kamu bikin, apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu kehendaki, Allah akan merestui dan Allah akan menjadikan besar nanti. Lho ambakno NU gede gara-gara itu kok ngono-ngono iku mang. Iya apa enggak? Gitu. Langsung Kiai Hasyim juga menangis. Gitu ya. Akhirnya nantinya menjadi orang alim. Ya apa sih? Julukan Hadratus Syekh itu gak gampang. No saiki celuk kiai yang gerjenggoten koyo wedhus titik nek celuk kiai iso pisan. Ya lah, gak usah ketel lah. Awake cilik jenggute mek 8. Nek 8, ngono celuk kiai, celuk ustad. Ilmunya dari mana? Ya dari beli. Buku 20.000. Ya toh, dibaca sampai khatam, wis qala ta'ala. Rono-rono pisan. Coba orang dulu, mondoknya luar biasa. Nah, orang Wahabi itu nggak punya tokoh-tokoh seperti ini, nggak punya. Mulane ono wong keliru titik, syirik, bid'ah, tahlil, bid'ah, syirik. Lain dengan tokoh-tokoh kita, iya bang nggak? Semuanya itu ijtihad. Contohnya ini, dulu itu Syekhana Khalil menjadi Rais Akbar atau pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama setelah berdirinya NU. Kiai Hasyim Asy'ari menjadi Raisul Akbar. Wakilnya adalah Kiai Fakih Mas Kumambang daerah Gresik. Paham ya? Kiai Fakih Mas Kumambang, dia punya pondok, yo alim. Salah satu muridnya adalah romohnya Yai Maimun Zubair. Kiai Zubair itu muridnya Yai Fakih Mas Kumambang. Iya bang enggak? Kemudian lagi Romo Yai Hadi, kalau nggak salah Pelangitan, itu juga muridnya Yai Fakih Mas Kumambang. Orang sesepuh gitu itu loh. Kalau nggak kita ambil barokah, siapa lagi? Nah, ada peristiwa unik. Sewaktu ketika Kiai Hasyim Asy'ari mengutarakan satu fatwa yang ditulis di majalah NU. Ini terjadi kira-kira 1926 atau 28. Lama kan? Di dalam satu lembar majalah itu tertulis bahwa Kiai Hasyim Asy'ari memberikan fatwa bahwa kentongan haram. Nok beduk gak apa-apa. Paham? Beduk loh, tak dur, itu nggak apa-apa karena manggil sholat. Tapi kalau kentongan nggak ada hadisnya, gitu ya, nggak ada hadisnya. Itu, langsung semua pada nurut. Namanya aja Romo Yai Sebo ya. Ketika terbit tanggal hari ini terbit tentang fatwa fatwa Kiai Hasyim Asy'ari, ternyata besoknya terbit lagi, ada fatwa lagi, yaitu fatwa dari wakilnya, yaitu dari Kiai Fakih Mas Kumambang. Isinya tuh gini, saya sangat menghormati, sangat takdim kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari, apapun itu saya menghormati, tapi urusan ijtihad, urusan hukum saya nggak mau tahu. Bahwa kentong korek atau kentong untuk manggil sholat tidak apa-apa, halal. Heboh masyarakat. Namanya waktu itu tokoh NU cuma 2 itu kan, ya banyak yang alim, cuma yang ditokohkan itu 2 itu. Bayangkan pemimpin pecah dalam apa? Dalam apa? Ijtihadnya. Paham ya? Dalam ijtihadnya atau dalam fatwa. Kiai Hasyim kaget. Loh, bener iki Fakih? Iya Kiai. Coba, kaget. Beliau ngomong apa? Katanya kentong itu halal, nggak apa-apa. Berarti berseberangan dengan fatwa saya. Nggih Kiai. Ya, segera panggil santri-santri. Santri-santri senior, semua pejabat-pejabat di daerah Jombang, semua alumni-alumni ndiku Tebu Ireng, panggil sini semua. Namanya santri Kiai Hasyim itu banyak orang pemerintahan juga ya toh,
banyak kiai-kiai juga akhirnya datang seketika itu. Di hari itu datang semua karena dapat panggilan Kiai Hasim. Datang semua pada tegang. Akhirnya Kiai Hasim kasih sambutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba majalahnya bawa sini. 2 majalah yang fatwa saya dengan fatwanya Kiai Fakih. Bawa. Kemudian kamu baca edisi yang kemarin, yang fatwa saya dibaca oleh salah seorang. Yang itu adalah fatwanya Kiai Hasim bahwa kentongan haram. Kemudian setelah selesai, sampun Kiai, ganti kamu baca yang edisi tadi, yang fatwa dari Kiai Fakih. Itu di situ bahwa kentong halal. Kiai Hasim langsung berdiri. Saudara-saudara sekalian semua, para santri-santriku KB, para pejabat-pejabat negara, para kiai-kiai semua, kalian sudah tahu perbedaan antara saya dengan Kiai Fakih. Maka ambil di antara 2 fatwa ini. 2 fatwa ini ijtihad. Allah bilang jika berijtihad itu salah, maka dia dapat pahala 1. Tapi jika benar, maka dapat pahala 2. Terserah kalian mau pakai fatwa saya atau fatwanya Kiai Fakih, monggo, terserah. Hebat gak? Apa Kiai Hasim bid'ah, syirik, Kiai Fakih itu syirik, musyrik, apa gitu? Enggak. Semua santriku terserah mau ngambil makalah siapa atau mengambil fatwanya siapa. Tapi saya minta di Pondok Tebu Ireng jangan ada kentongan, karena itu fatwa saya. Saya mengatakan haram. Seluruh Tebu Ireng dan semua santri yang masih mengikuti aku, jangan ada kentongan. Bagi yang mengikuti Kiai Fakih, monggo silakan, nggak apa-apa. Sama-sama benarnya ijtihad ini. Sangar ya. Nah, suatu ketika dapat 2 bulan setelah kejadian, 1 bulan atau 2 bulan, pas kebetulan ini tahun 1928 atau 26 ya, di Pondok Kiai Fakih Mas Kumambang mengadakan acara Maulid Nabi ya, acara Maulid Nabi. Kiai Fakih sudah tahu kalau fatwanya ditentang atau beliau menentang fatwanya Kiai Hasim, otomatis Kiai Hasim jelas marah. Itu prasangka daripada Kiai Fakih. Langsung Kiai Fakih datang ke tempat Kiai Hasim As'ari, gunanya untuk apa? Mengundang ceramah maulid. Ketika mau kedatangan Kiai Fakih, langsung menginstruksikan semua jajarannya di Tebu Ireng beserta daerah-daerah musola-musola lain agar apa? Memasang kentongan. Tadinya kan nggak boleh kan? Pasang nggak apa-apa, pasang. Sampai kapan Kiai? Sampai Kiai Fakih pulang. Kalau sudah pulang sudah pasang kentongan, semua pasang. Ya kayak biasa, nggak ada masalah. Ada apa Kiai? Kalau bisa sampai yang ceramah Kiai. Di tempat saya ada maulid. Gitu tak? Ya wis. Kapan Kiai? Ya ditentukan waktunya. Nah, ketika saat Maulid Nabi di Pondok Mas Kumambang, itu juga gitu. Segera para kiai-kiai, para demang, para lurah, para semua yang sejumlah 100 orang dipanggil semua. Ingat, Kiai Hasim kesini insya Allah 3 hari atau 2 hari. Saya nggak mau ada, ya lah iya, Kiai Fakih kan yang membolehkan, Kiai Hasim yang mengharamkan. Lah, waktu itu di daerah Mas Kumambang, kentongan itu banyak. Karena kan boleh kan?
Ini fatwa saya. Selagi atau selama Kiai Hasyim ada di sini, tidak boleh ada kentongan. Coplot semua. Gitu kan? Copot semua. Karena beliau yang berfatwa haram. Copot semua. Terus santri senior mang. Kan santri itu nggak ada yang kenal dengan Kiai Hasyim. Oke, terus perintahku lang dilakoni. Tapi jangan bilang-bilang lo ya kalau saya nyuruh. Pokoknya dianu aja. Kentongan-kentongan itu disimpan aja biar Kiai Hasyim tidak di sini tidak melihat satu kentongan pun. Yang ada cuma beduk tok. Gitu. Habis ceramah biasa guyon-guyon gitu. Kiai Hasyim dengan Kiai Fakih Mas Kumambang. Nah, setelah selesai, Kiai Hasyim masih belum pulang, masih istirahat dulu. Nah, santri di saat Kiai Hasyim dan Kiai Mas Kumambang tadi, Kiai Fakih tadi deroan di ruang tamu, santri yang dipesan tadi, juara ojo ngomong-ngomong ya. Sapa dalam Kiai awakmu tak? Ini Kiai Fakih dengan ini Kiai Hasyim. Enggak tahu santri itu dengan ada Kiai Hasyim. Dalam Kiai awakmu. Ada apa? Lapor Kiai, alhamdulillah perintah panjenengan sudah dilaksanakan, disuruh untuk nyoplok atau melepas atau menurunkan semua kentongan-kentongan selama ada Kiai Hasyim di sini. Oh iya, Hasyim lho. Ya Hasyim ini tok. Oh. Selama ada Kiai Hasyim di sini disuruh melepaskan. Jadi Kiai Hasyim gitu ya. Nah, Kiai Fakih malu kan? Sana salaman salim sama Kiai Hasyim, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Kata santrinya, enggak temen lah. Gitu. Kamu ini belum tahu ya? Ya, salim, salaman. Nah, itu. Ini teman saya, ya ini guru saya, ya. Salim sama Kiai Fakih. Jos. Ya, ini namanya pertikaian sesama tokoh yang alim. Ya toh? Urusan benar Allah yang tahu nanti. Yang penting kedua beliau-beliau ini sudah apa istilahnya? Berijtihad sangat luar biasa, mencari referensi yang luar biasa, baik dari hadis, dari fikih, dari apapun. Akhirnya keluar dua fatwa dari dua orang mulia tadi, yaitu yang satu haram buat Kiai Hasyim Asy'ari, yang satu, yang dua boleh buat Kiai Fakih Mas Kumambang. Hebat gak kayak gitu? Nah, ini yang dikepingini oleh Tamim itu seperti ini. Ini tak ceritakan sebentar ya. Kiai Hasyim itu bus, ini nanti ya biar kamu anu. Kiai Hasyim itu jarang tidur. Walaupun beliau itu sudah pondok pesantren besar, itu nggak pernah tidur kalau malam. Selalu jalan-jalan ke tempat para santri. Ngapain beliau? Kalau melihat ada pakaian kotor langsung diambil. Kemudian dikumpulkan, entah itu pakaian, entah sarung, dikumpulkan, diambil, dicuci sendiri. Kamu maunya gitu kan? Iya kan? Kalau bisa yai gitu loh. Enggak sempakku tak keleler dong. Tak kaplok kon. Ya no sempakmu iku ambu delimo. Iya apa enggak? Lah itu loh Kiai Hasyim Asy'ari, ya toh? Setiap malam Kiai Hasyim itu jadi santri waktu itu, santri yang pertama hampir nggak ada yang nggak pernah nimba air. Paham ya? Karena apa? Karena Kiai Hasyim sendiri yang nimba. Kemudian yang nyuci pakaian para santri yang kotor. Kira-kira apa? Tirakat kayak gitu ada sekarang? Ada nggak tirakat kiai kayak gitu? Hampir nggak ada. Paham? Hampir nggak ada. Makanya itulah tokoh kita. Satu kali lagi, sebentar aja. Ojo anu. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim itu punya wakil, namanya Wahab Hasbullah. Gitu. Ketika Kiai Hasyim wafat, diganti oleh Kiai Wahab Hasbullah. Kalau nggak salah loh ya, Kiai Wahab Hasbullah. Dan Kiai Wahab Hasbullah juga punya wakil,
namanya Ki Bisri Samsuri, kakeknya Gus Dur. Ya ta? Ya ngono. Kalau sudah bertemu dua itu, wis dua orang sangat alim, sangat menguasai kitab, ya ta? Ketika bertemu dua orang itu, ketika membahas satu masalah, kebanyakan yang satu berpendapat haram, yang satu halal, yang satu sunnah, yang satu makruh. Jarang lah, seide sirama itu jarang. Lah gak iso ngene iku. Kang, hukumnya apa? Haram. Aku tak melok haram ae. Enggak. Dua orang itu memang orang alim-alim. Makanya di satu majelis, entah itu bahsul masail, jika dua orang itu sudah ngomong kemudian saling berbantah-bantahan, sudah kitab-kitab ditutup semua sama orang-orang. Tutup aja kitabnya. Ngapain? Ditutup. Percuma. Iya diwakili dua orang, terus biarkan aja wis. Keputusannya nggak pernah seide sirama. Keputusannya sama. Kata ini haram, kata ini halal, kata ini makruh, kata ini sunnah. Itu tinggal nanti ngikuti siapa. Nah, tahu nggak kalau debat dua orang itu, Kiai Wahab Hasbullah dengan Kiai Bisri Samsuri itu, ada yang mengatakan Samsuri, ya tak? Itu kalau debat gebrak-gebrakan meja, beruak, beruak, berak dewi, ngono, tapi lama kon, ngono kok geger-geger ngono, jadi semua takut semua. Waduh, ya sepuh udah gegeran, nggak bisa menikmati sawir ini, ngerasakno jajan, sekarang iso, ngerasakno jajan, gak iso, loh, mari gegeran, tengah-tengah gebrak-gebrakan, beruak, tok, duhur atau asar, wes, duhur, wes asar, oh iya ya, wudu bareng, gantian nimbo, gantian wudu, lucu gak ya? Engkau kalau Kiai Wahab Hasbullah yang wudu, yang nimbakan Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wahab Hasbullah yang wudu. Setelah itu ganti Kiai Wahab Hasbullah yang nimba untuk meluncurkan ke ngono. Kalau sudah selesai, sudah tenang, ayo Kang, dilanjut. Iya, kamu tadi pendapatnya gitu ya. Orang-orang lain terus metu wae ngono. Terus jelas tarung iki. Terus jelas iki Ustaz. Tapi gak pernah satu perselisihan itu dibawa ke urusan pribadi, gak pernah. Nah, sampai besanan kabeh ngono lho. Itu enggak ada kayak gitu-gitu itu. Makanya itulah orang alim-alim kita. Jaga NU, jaga keilmuan. Paham ya? Orang-orang yang barokah semua kayak gitu itu. Udah gitu aja. Wallahu alam bishawab. Oh ya, untuk anak-anak YouTube, kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, gitu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR dan tentang channel NR. Kalau ada apa-apa atau ada video baru atau apa, biasanya saya umumkan di status WhatsApp. Ya monggo SMS.